Mengenal Allah Tritunggal yang Esa. Hati-hati memahami istilah Tritunggal atau Trinitas karena ada beberapa pemahaman yang salah, yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Tritunggal yang salah. Tritunggal sama dengan Allah Bapa menjelma menjadi manusia Yesus Kristus dan berkarya dalam Roh Kudus. Bapa sama dengan Anak, Anak sama dengan Roh Kudus sama dengan Bapa. Tiga tapi satu sama dengan Esa sama dengan Tritunggal. Hal ini diperkuat dengan firman Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu, dan masih banyak ayat-ayat lain yang menunjang hal tersebut yang seolah-olah menyatakan Bapa sama dengan Anak, Anak sama dengan Roh Kudus sama dengan Bapa. Tritunggal yang benar. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Namun Bapa bukanlah Anak, Anak bukanlah Roh Kudus, dan Roh Kudus bukanlah Bapa, tapi ketiganya ada dalam kealahan yang satu, yaitu Esa. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Markus 16 ayat 19. Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa, berarti Yesus bukan Bapa. Kalaulah Yesus sama dengan Bapa, firman Tuhan tidak akan mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Matius 12 ayat 31-32. Markus 3 ayat 28-29, siapapun yang menghujat Anak Manusia akan diampuni tetapi yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni karena berbuat dosa kekal. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus bukanlah Roh Kudus. Jika Yesus sama dengan Roh Kudus, maka yang menghujat Anak pun tidak akan diampuni, karena dengan menghujat Anak sama dengan menghujat Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, penolong, Roh Kudus, yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Yesus bukanlah Roh Kudus, tetapi dia naik ke sorga dan minta Bapa memberikan Roh Kudus untuk menyertai umatnya. Kalaulah Yesus sama dengan Roh Kudus, dia tidak perlu naik ke sorga dulu baru dari sorga turun lagi untuk menyertai umatnya. Ada di manakah Yesus sekarang? Umat Kristiani percaya dan menantikan Tuhan Yesus untuk datang yang kedua kali, yaitu pada hari penghakiman. Dan yang ada menyertai kita di dunia sekarang ini adalah Roh Kudus, bukan Tuhan Yesus, karena Yesus ada bersama Bapa di sorga. Yohanes 14 ayat 26. Bapa akan mengutus Roh Kudus ke dunia. Berarti bukan Bapa sendiri yang turun, tapi dia yang menyuruh Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari umatnya. Tapi bukankah Allah Maha Hadir? Jadi di mana Yesus hadir, Bapa dan Roh Kudus pun hadir. Betul Allah itu Maha Hadir, tapi di sini yang ditekankan adalah tugas dan perannya bukan kemahahadirannya. Matius 6 ayat 9. Jika kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Mengapa Yesus mengatakan Bapa kami yang ada di sorga? Bukan Bapakku yang ada di bumi, atau Bapakku yang bersemayam di dalam aku. Bukankah kata Yesus, Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa? Jika kamu melihat aku maka kamu melihat Bapa. Yang ditekankan di sini adalah perannya. Peran Bapa adalah penguasa sorgawi. Peran Anak adalah sebagai Mesias, melayani 3,5 tahun di bumi dan puncaknya menebus dosa manusia di kayu salib. Setelah mengorbankan dirinya, tugas Yesus di bumi selesai, dan dia kembali kepada Bapa di sorga, dan perannya di bumi digantikan oleh Roh Kudus sampai kedatangannya yang kedua kali sebagai hakim yang adil di hari penghakiman nanti. Kalaulah pengertian ini sulit dipahami, itu karena pikiran kita sebagai manusia yang berpikiran terbatas. Untuk supaya lebih mudah dipahami, saya akan coba menjelaskannya dengan cara pikiran manusia. Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mengapa Allah mengatakan, marilah kita? Kata, kita, berarti menyatakan bahwa Allah tidak sendirian. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Tritunggal. Berarti manusia juga Tritunggal adanya karena segambar dan serupa dengan Allah. Manusia terdiri dari tubuh, jasmani, jiwa, pikiran, dan roh. Manusia sama dengan satu tapi memiliki 3 tubuh, jasmani, jiwani dan rohani, namun tubuh, jasmani, bukanlah jiwa, dan jiwa bukanlah roh. Jiwa bukan tubuh, jasmani, namun tetap ada dalam satu tubuh. Jiwa bukanlah roh tapi ada dalam satu tubuh juga. Inilah yang dimaksud dengan Tritunggal sama dengan 3 tapi 1. Sama seperti Allah Bapa bukanlah Anak, Anak bukanlah Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa.
Kalaulah diumpamakan tubuh, jasmani, adalah Yesus, jiwa adalah Bapa, roh adalah Roh Kudus. Disinilah kita bisa mengerti Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 17 ayat 21-23, mereka menjadi satu di dalam kita, sama seperti engkau di dalam aku dan aku di dalam mereka. Bapa adalah Tuhan penguasa alam semesta. Yesus Sang Pencipta adalah firman yang menjadi manusia sebagai penebus dosa seisi dunia. Roh Kudus adalah roh Allah yang Bapa utus di dalam nama Yesus untuk menyertai manusia di dunia hingga akhir zaman. Bapa bukanlah Yesus, dan Yesus bukanlah Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 6, Kisah Rasul 4 ayat 12. Yesus adalah jalan untuk kita bisa sampai kepada Bapa, oleh sebab itulah kita selalu berdoa lewat Yesus. Di mana ada ajaran yang mengajarkan kita tidak berdoa lewat Yesus, itu adalah ajaran yang salah bidar. So hati-hati dengan ajaran yang menyimpang dan tidak diajarkan di dalam Alkitab. Ingat teman-teman, salah satu ciri Kristen yang benar adalah percaya akan Allah Tritunggal yang Esa. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Percaya bahwa satu-satunya kitab suci adalah Bible, di luar daripada Bible adalah bukan kitab suci. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Tuhan memberkati.